selamat sore Smart Listener. Kembali lagi ya bersama saya Priscilla ini. Kalau tadi kita udah talk show, kali ini kita kembali lagi tapi dengan tema lainnya. Seperti biasa setiap hari Senin kami hadir di ruang dengar Anda. Senin Inspirasi yang membawa inspirasi, ya beragam inspirasi untuk berbagi bersama dengan seluruh Smart Listener dimanapun Anda berada untuk hari ini. Dan Senin Inspirasi kita kali ini membawa tema mau awet muda ke laut aja. Wah, ini kayaknya sepertinya nggak biasa ya temanya, karena biasanya kalau mau awet muda silahkan apa gitu ya, makan sesuatu, atau kalau mau awet muda perbanyak senyum. Ini kayaknya kalau mau awet muda kita ke laut aja katanya. Gimana sih itu? Nah, untuk Senin Inspirasi kita kali ini, Smart Listener juga bisa selain mendengarkan kita di 101,1 Smart FM di radio kesayangan Anda ini, Anda juga bisa langsung menyaksikan kita live di YouTube dari Smart FM Makassar. Silahkan juga drop komennya nanti terkait tema untuk hari ini, apa yang ingin ditanyakan dan lain sebagainya, nanti akan saya bacakan di sana. Oke, ngomongin soal tema yang tidak biasa, mau awet muda ke laut aja. Tentu saja kita juga akan menghadirkan narasumber yang super keren. Untuk hari ini saya kayaknya salah satu fans dari narsum kita untuk hari ini ya. Ada Mbak Jovi Kumala. Langsung nih? Langsung. Hai. Sering sekali ya ini beliau ini certified 5-star scuba instructor. Wow. Kayak hotel ya? Kayak hotel ya. Kalau di bahasa Indonesia kan ini adalah instruktur diving scuba dari Asosiasi 5-star PEDI. Wow. Gitu. Jadi si asosiasi diving instructor itu kalau di dunia sudah masuk di level yang 5 star. 5 star. Jadi kalau udah 5 star udah nggak ada lagi di atasnya, udah tuh. Ya kalau bintang 7 pusing soalnya. 5 aja kelos. Kalau bintang 7. Oke. Nah, sebelum kita ngomongin soal diving, ini mungkin udah kalau kita ngomongin diving orang langsung deh pikirannya oh iya nyelam ya, menyelam ke bawah laut, kemudian melihat apa yang ada di dalam laut dan peralatan dan lain sebagainya. Ternyata tidak semudah itu Smart Listener. Banyak sekali persyaratannya, kemudian peralatannya, dan ternyata untuk diving itu sendiri ada kelas-kelasnya. Betul. Beda ya. Ada yang diving di kolam, ada yang di bak mandi aja, ada yang di laut, ada yang di mana. Ada juga yang kering. Ada yang kering. Namanya menyelami hatimu. Menyelami hati, aduh. Itu susah juga. Itu kayaknya lebih berat deh. Nggak ada instrukturnya. Kalau kita ngomongin hati kayaknya bakal makan 2 hari sehari. Jadi skip aja ya. Skip aja. Sip. Oke, sebelum kita ngebahas mengenai diving ini, kita juga penasaran dong profil dari Mbak Jovi ini, kenapa sehingga beliau itu bisa langsung memilih bidang ini. Sebelumnya bekerja di bidang apa, lalu apa sih yang melatar belakangi sehingga oh ya saya sebaiknya pure di sini deh. Oke. Langsung deh. Langsung aja Mbak Jo. Latar belakangnya ini. Latar belakang enggak, bukan ini. Oke. Ya. Saya manggil kakak siapa? Saya Prisil. Panggilannya Prisil. Panggilannya Prisil. Oke. Ya, adalah salah satu wanita kirain tercantik. manggilnya Woi gitu. Oke, Kak Prisil. Saya kalau status sekarang ini sebenarnya sebagai pensiunan. Gitu ya. Pensiunan, baru kemarin tahun 2020 pensiun. Oke. Ya, sebelum itu saya aktif di perusahaan seluler, gitu, jadi karyawan baik-baik di sana gitu ya. Itu selama 19 tahun lebih. Wow, gitu. Lama banget ya. Nah, iya, si diving ini saya sudah kenal sejak tahun 99 gitu. Okay. Waktu itu judulnya ngidam. Kok bisa? Jadi lagi hamil gitu ya, lagi hamil anak kedua, terus jalan-jalan, hobinya kan emang jalan gitu ya, traveling. Pas ke Bulukumba, ke Bira, itu ada teman yang lagi bawa tamu orang Jepang, nyelam. Terus kayaknya asik nih masuk ke dunia lain gitu ya, kan biasanya kita cuma snorkeling. Snorkeling ya benar. Ya, kalau snorkeling tuh penasaran lihat ikan-ikan di bawah, itu kayak lihat lucu-lucu apa gitu kan ya. Iya seru, bagus banget. Tapi gimana caranya ya, sementara saya selalu lihat kayak di National Geography yang kayak gitu-gitu kan,
di bawah laut itu sebenarnya ada yang lebih banyak lagi, yang lebih menarik gitu. Oke. Akhirnya pas begitu tahu, oh ternyata bisa selulupan ke situ gitu ya. Ini gimana caranya? Bagaimana caranya? Udah, karena waktu itu keadaan masih hamdun yang luar biasa, sudah Iya. tunggu brojol. Brojol ya. Jadi itu cukup disimpan aja. Saya diizinkan megang si alat-alat, nyobain si regulator ini, ngerasain gitu ya. Gini rasanya kalau kita bernafas di dalam air pakai alat-alat itu. Oke. Kayaknya nggak susah, harus jadi nih. Harus jadi Gitu. ya. Oke, jadi 2 tahun setelah itu, setelah bebas masalah melahirkan, sudah bebas masalah menyusui, pas lagi ada tugas kantor ke Manado, karena waktu itu di Makassar belum ada. Oke, Bunaken Gitu. ya. Yes, betul sekali. Dan waktu itu instrukturnya juga belum orang Indonesia. Ada tante-tante Jerman gitu loh di sana. Yang itu juga jadi inspirasi saya. Dia itu sudah cukup berumur kelihatannya waktu itu, tapi dia tetap jadi instruktur dan eksis di Manado. Wow. Ini bakal jadi inspirasi saya. Tua nanti harus kayak begini saya nih. Iya, iya. Kayak gitu. Gitu. Akhirnya jadi habis lagi tugas, extend nambah cuti, disitulah saya memutuskan diri, menceblungkan secara totalitas. Tapi itu baru level pertama. Oh, oke. Gitu, yang Itu di open water itu. Namanya open water. Open water itu baru level yang pertama. Oh, oke. Level pertama. Dari situ hati ini sudah tidak bisa lagi dikendalikan. Hati ini bergejolak. Itu tadi ternyata menyelami hati itu susah ya. Jadi saya Melawan memilih keinginan hati itu berat. Itu dia, saya lebih memilih menyelami lautan aja. Iya. Gitu. Sesusah-susahnya akhirnya terus sampai akhirnya tahun 2012 kemarin bisa dipercaya untuk melulusi status sebagai instruktur. Langsung jadi instruktur ini. Enggak, Bo, dari tahun berapa itu? Iya. Mana sih? 99, 2001 lah. 2001, Dari 2001 iya. ke 2000 berapa ya, tahun 2012 itu baru. Oke. Jadi berarti makan berapa waktu lama nih Kak dari awal menekuni profesi ini sampai jadi instruktur? Sampai 2012 itu kira-kira berapa ya? Dari 12 tahun ya? Dari 2001. 10 tahun lah. 10 tahun 10 tahun baru jadi dapat instruktur. Kan harus siap sih fisik, mental, waktu, dan duit. duit ya, karena ini Duit. enggak, ini untuk biaya ini sepertinya enggak sedikit ya small listener. Ya. Kalau Anda bisa lihat, karena kita juga live di YouTube dari Smart FM Makassar, kalau penasaran seperti apa peralatannya, ini udah dibawa loh sama Sebagian sayang. sebagian. Kan nggak mungkin bawa tabung juga Iya, kan? iya. Dan memang Ntar dikira kemana-mana nggak bawa tabung. Nanti dikira mau jualan lagi. Itu dia. Yang 12 kilo apa yang 3 Itu dia kilo? makanya. Itu 15 kilo. 15 kilo. Wah berat ya ternyata untuk tabung. Iya, lebih berat beban hidup sayang. Itu serius 15 kilo Kak? 15 kalau full. Wow, Gitu. seru. Jadi dari awalnya adalah sebagai budak korporat, Lalu nyambi. iya, lalu nyambi ini karena jatuh cinta. Nah itu dia, kalau persoalan jatuh cinta itu emang nggak bisa dilawan ya. Nggak Nggak kuat. kuat. Jadi Gitu ya. jatuh cinta bukan sama orang aja, tapi sama sesuatu seperti hal ini nih. Betul. Jatuh cinta tiba-tiba kok seru ya ngeliat, tapi emang benar sih di bawah laut itu ada dunia lain yang jauh lebih indah yang Iya. tidak semua orang bisa menikmati hal itu. Betul. Perbedaannya kita masuk pagi, siang, sama malam itu beda yang kelihatan. Oh gitu. Iya. Itu aja beda di titik yang sama ya. Di titik yang sama kalau kita turun pada saat pagi, terus siang, terus turun lagi malam, itu kita akan ketemu hal yang berbeda. Gitu. Wah, untuk warna-warnanya mungkin di dalam ya. Warnanya, tumbuhannya, hewan-hewan yang muncul, yang gitu-gitu terus beda-beda. Oke, nah Gitu. kalau kita ngomongin tadi ini akhirnya memutuskan udah saya pengen ini deh, saya akan menyelami ini. Apa kemudian yang kesulitan terberatnya di awal-awal? Kesulitan terberat menahan diri sendiri. Seperti apa itu menahan diri Gini, sendiri? Kebiasaan dan di mana-mana nih kayaknya ya. Kalau penyelam-penyelam baru itu rasanya kayak yang sesuatu yang baru tahu gitu ya, kayak yang keren. Saya udah jago nih. Saya udah bisa turun sampai 18. Kalau orang open water baru yang baru pertama kali emang maksimum 18 meter kan ya. 18 meter. Nah, kadang di awam itu suka menanyakan kalau yang belum tahu, emang kamu penyelam udah bisa sampai berapa meter kayak gitu, gitu. Padahal sebenarnya jadi penyelam itu bukan soal berapa dalam dia bisa masuk, gitu. Tapi seberapa safety kamu masuk dan bisa keluar lagi.
Iya sih benar ya. Iya benar. Heeh, iya benar. Kebayang nggak kamu masuk lalu, oke, saya betah di sini, nggak mungkin kan? Iya nggak mungkin, ya Gitu. benar-benar. Sebenarnya di situ. Jadi menahan itu sebenarnya agak-agak menjadi tantangan buat Oke. yang baru. Ini menahan adalah menahan nafas ya? Menahan, bukan. Kalau yang ini, kalau yang sekarang yang saya tekuni ini Yes. adalah kita bawa nafasnya kita ke bawah Oke. dari tabung itu. Tabung itu. Berarti boleh Ah. dijelasin dong ada berapa sih? Ada berapa diving sih sebenarnya? Diving bisa dibagi dalam 2 kategori utama. Jadi yang scuba diving, yang itu berarti bawa peralatan. Scuba itu sebenarnya singkatan dari kita membawa alat bantu pernafasan Oh yes, oke. gitu. Satu lagi yang namanya free diving. Free diving. Itu diving gratis. Bukan ya, bukan. Enggak, tetap bayar loh belajarnya. Itu bayar kalau belajar. Maksudnya free diving itu artinya dia tidak bawa alat apa-apa kecuali alat dasar. Alat dasar itu yang ini, Oke. Kak. Boleh dibantu. Jadi, Oke. Kayak snorkeling ya? Iya, Kalau ini mau memang alat snorkeling. snorkeling. Oke. Basic kalau mau lihat dunia bawah laut harus ada ini. Ya istilahnya kalau nggak pakai ini terus kita mau lihat apa dong Iya di dong, bawah. itu mata akan perih ya. Perih, terus nggak bisa lihat apa-apa Nggak lihat, gitu. benar-benar. Nah, kalau free diving basicnya cuman ini sama fin, udah bisa turun. Kaki Gitu. katak ya namanya fin ya? Ya, Oke, fin itu kan namanya. sirip sebenarnya. Sirip kan? ya? Oke, Sirip oke, gitu oke. ceritanya. Sirip pengganti kan kita dibawa jadi ikan. Jadikan ya benar-benar. Keluarga ikan gitu. Jadi 2 prinsipnya itu, ada scuba diving, ada free diving. Kalau free diving itu ceritanya nggak bawa alat-alat, nggak bawa pernafasan bantuan. Jadi kita itu sekali tarik nafas di permukaan, terus turun sampai ke bawah, sekuat-kuatnya dia menahan nafas. Setelah itu baru balik lagi. Oh, Gitu. Oke. Itu berarti kuat-kuatan tahan nafas berarti Iya, ya kalau iya. itu oke. Nah kalau yang scuba itu kita bawa tangki. Nah berapa lama kita di bawah itu tergantung berapa kita mampu menghabiskan si tangki itu. Dan itu beda-beda. Mungkin Kak Prisil sama aku bisa, Kak Prisil mungkin lebih lama, bisa lebih lama karena nafasnya lebih tenang gitu. Jadi lebih lambat mengambil nafas dari, lebih lambat mengambil udara untuk bernafas. Saya mungkin bisa lebih boros. Kak Prisil bisa 1 jam, saya mungkin 45 menit misalnya gitu. Oh, oke. Beda-beda. Beda ya. Berarti gitu. tiap orang untuk tabung nafasnya itu nggak sama ya. Nggak sama. Bukan berarti kalau misalkan tabung nafas nih, oh ya ini untuk 45 menit. Ternyata untuk tiap orang bisa menghabiskan 30 menit, ada bahkan sampai sejam ya. Betul. Oke. Biasanya orang-orang yang aktivitas fisiknya misalnya rajin olahraga, rajin meditasi, itu akan lebih lama. Karena dia bisa mengendalikan nafasnya. Oke, benar-benar. Gitu. Berarti untuk seorang atlet scuba ini juga harus mengikuti meditasi juga ya, biar nafasnya lebih teratur kali ya. Iya. Mesti ya. Aslinya nih ya, Aslinya. saya itu sebenarnya malas olahraga. Iya, Males, lebih suka rebahan gitu. Oh, baring ya. Iya, itu. Saya lebih suka yoga savasana. Tapi kok nafasnya kok bisa Nah, gitu itu. ya. Oke, kita tahan dulu deh. Kalau gitu kayaknya seru banget ini kita obrolin ya. Ya, kok bisa ini orang yang seneng rebahan ya, suka malas-malesan, kok bisa jadi instruktur sih? Ih, gak mungkin deh. Kita akan segera kembali, Smart Listener, jangan kemana-mana.